Mahfud MD angkat bicara terkait dengan penanganan kasus korupsi yang telah menjerat elit Partai Nasdem. Jadi keluar dana 10, sekian T seharusnya selesai itu bulan Desember tahun 2021, diperpanjang sampai Maret. Sesudah itu lapor ternyata yang real digunakan itu dari barang yang ada 2,1 T kira-kira. Jadi yang 8, sekian T itulah yang sekarang menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Itu saja. Yang lain-lain jalan. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu di luar itu tidak jadi urusan kami. Kalau kita mengacu pada sejumlah politisi yang juga bermasalah dengan kasus hukum, pasti dugaannya ada kriminalisasi, ada dugaan tentang operasi. Misalnya beberapa waktu yang lalu misalnya ada sejumlah kader Golkar, misalnya kepala daerah ataupun Pak Aziz Samsudin, muncul tudingan ada operasi ke Kuning misalnya. Itu selalu muncul ya Pak. Jadi persepsi-persepsi semacam ini bagi saya adalah perkara biasa. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kejaksaan memproses semua hukum ini secara transparan dan terbuka. Bahwa kasus Joni Plate ini ya sebenarnya adalah sesuatu hal yang murni hukum sekalipun terjadi di tahun politik, tapi kerugian negara cukup luar biasa, 8, sekian triliun. Politisasi aparat penegak hukum hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada Pak, semena-mena aja ini, mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai Pak, bukan pelayan rakyat? Joni G. Plate. Dirinya mengatakan bahwa kasus ini tercium setelah adanya kejanggalan kelangsungan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Mahfud menjelaskan proyek BTS itu disebut sudah dimulai sejak tahun 2020 dengan total anggaran pemerintah mencapai 28 triliun. Dalam proyek tersebut ada 5 tahap. Yang pertama adalah ditargetkan rampung pada akhir 2022 dengan total 1.200 tower BTS. Joni G. Plate dijerat sebagai tersangka dalam peranannya selaku pengguna anggaran dan menteri. Nilai proyek BTS yang diduga dikorupsi tersebut mencapai 10 triliun. Kita ingat peristiwa ini ada dana yang digulirkan ke proyek 10 triliun rupiah sekian, kerugian negara 8 triliun sekian. Perlu kita cermati bersama, ini bukan peristiwa pidana biasa, ucap Mahfud. Itu proyek sudah keluar sekitar 10 triliun rupiah untuk 2020 hingga 2021. Proyek dimulai tahun 2021 tetapi sampai akhir tahun 2021 tuh barangnya nggak ada, ujar Mahfud di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Kamis 18 Mei 2023. Hingga kemudian proses penyelesaian tahap pertama diperpanjang sampai Maret 2023. Namun hanya ada 985 tower yang berhasil didirikan. Lalu proyek diperpanjang sampai Maret. Tiang-tiang pemancar sinyal itu harusnya yang dipasang 1.200 tetapi ditunda karena barangnya nggak ada sambungnya. Ditemukan hanya 985 tiang pemancar, itu pun disampel tidak ada. Hanya barang-barang mentah, mati gitu, nggak ada gerakan sinyal dioperasikan, ungkap Mahfud. Namun belakangan proyek itu ternyata dikorupsi. Ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Joni G. Plate. Penyidik menemukan bukti keterlibatan Joni G. Plate. Walau begitu, bukti yang dimaksud serta dugaan keterlibatannya belum diungkap ke publik. Nasihat hukum tersangka kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan, Handika Hanggowongso, angkat suara mengenai total nilai kerugian negara dalam kasus yang menyeret Menkominfo Joni G. Plate. Handik mengatakan bahwa kerugian negara dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan parsial, tidak komprehensif karena hanya menghitung persentase terbangunnya BTS berdasarkan cut-off proses pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kerugian 8,3 triliun rupiah itu karena BPKP cut-off proses pembangunan BTS paket 1, 2, 3, 4, dan 5 per Maret 2022. Dengan progres secara kumulatif BTS terbangun sekitar 20%, kata Handiko dalam keterangannya Jumat 19 Mei 2023. Handiko menyebut anggaran dengan nilai 8,3 triliun yang dianggap kerugian negara
90%-nya diperuntukkan untuk belanja perangkat BTS, angkutan sampai lokasi dan konstruksi BTS hingga Desember 2022. Dia menambahkan bahwa progres terbangunnya tower tersebut mencapai 90%, namun belum dibuat berita acara serah terima BTS kepada Bakti karena kasusnya sedang disidik Kejagung. Akibatnya tidak diperhitungkan oleh BPKP dalam audit, ujarnya. Lebih lanjut, Handika menjelaskan bahwa pemasangan BTS di paket 4 dan 5 oleh IPT IBS juga menemukan berbagai kendala. Dalam paket tersebut diketahui bahwa pembangunan dilakukan di wilayah Papua yang statusnya merah. Akan tetapi PT IBS hingga kini tetap berupaya menyelesaikan proyek tersebut. Bahkan Handiko berharap adanya solusi dari pemerintah agar pembangunan tetap